Oke, Assalamualaikum. Ketemu lagi di kelas bersama Bu Prima. Kali ini kita akan masuk ke materi baru yaitu transformasi Laplace. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Oke, transformasi Laplace ini diperkenalkan oleh seorang ahli yang bernama si Laplace. Maka namanya diabadikan dalam nama sebuah teori ya, teori transformasi Laplace. Laplace ini sangat berguna sekali di bidang teknik, bisa dalam teori kemungkinan, ada rekayasa sinyal, rekayasa kendali. Nah, biasanya kan di mesin itu ada bagian-bagian kendali itu, teori kemungkinan juga. Makanya kita pelajari ini, si Laplace ini. Tak usah takut ya, karena di sini memang banyak sekali lambang-lambang yang cukup Anda sukai sepertinya integralnya. Ini yang masuk di sini adalah integral tak wajar lagi nih. Kalau dulu Anda belajar integral wajar aja itu how gitu ya, subhanallah rasanya. Apalagi ini masuk ke dalam integral tak wajar. Tapi tak usah takut, tak usah bimbang, karena di sini kita memang mempelajari teorinya dahulu, bentuk jalannya yang panjang seperti apa. Kemudian yang biasa tuh mahasiswa, nggak ada Bu jalan pintas, ada. Jalan yang jauh aja ada jalan tol, masa transformasi Laplace tidak ada jalan tol gitu ya? Ada insya Allah. Nanti kita akan masuk ke yang pintasnya seperti apa, tapi kita lihat dulu yang panjangnya seperti apa. Kenapa kita pelajari yang pintas di sini? Karena nanti biasanya sih anak teknik kan biasanya cuma makai gitu ya. Maka kita pelajari dulu nih datangnya rumus itu dari mana, kalau ini gimana gitu ya. Baru kita nanti masuk ke dalam jalan pintas. Satu, yang kedua kita masuk dalam bentuk softwarenya seperti apa. Kita akan minta bantuan dari si MATLAB nantinya. Oke, kita masuk ke materi transformasi Laplace. Transformasi berarti terjadi perubahan. Perubahan yang seperti apa? Yang pertama kita masuk ini kita punya si ft sebelumnya. Jadi variabel kita itu si t awalnya, kemudian kita transformasi. Nah, transformasinya L-nya L cantik seperti ini ya. Transformasi Laplace. Kita melakukan perubahan dari si ft ini, kita transformasi ft menjadi si fs. Jadi yang sebelumnya dari ft berubah menjadi fs. Bagaimana perubahannya? Itu ditransformasi oleh si Laplace. Bentuknya ini definisinya Laplace dari fungsi t. Berarti ini kan sebelumnya sama seperti ini nih si ft. Sama dengan fs, nanti hasilnya itu adalah integral dari 0 sampai tak hingga e pangkat min st dikali ft dt. Dengan s-nya mesti besar dari 0. Ini merupakan definisi. Bentuk umum si Laplace adalah seperti ini. Integral 0 sampai tak hingga dari e pangkat min st dikali ft dt. Ini namanya integral tak wajar. Apa itu integral tak wajar? Ini dia. Andaikan fungsi f didefinisikan untuk t besar sama dari 0, integral 0 sampai tak hingga ft dt sama dengan limit. Nah, ini kan terjadi perubahan. Dari integral berubah menjadi limit. Limit b menuju tak hingga dengan integral 0 sampai b ft dt. Sebelah kiri kan ada mengandung B, Bu. Tiba-tiba ada mengandung B. Nah, ini namanya tak wajar tadi. Nah, maka limit B menuju tak hingga integral 0 sampai B ft dt dikatakan konvergen bila nilai sebelah kanan ini ada. Tapi kalau dia tak ada namanya divergen. Lanjut. Ketika kita menemui sebuah persamaan diferensial yang rumit, maka kita akan melakukan sebuah transformasi linier sehingga kita akan memperoleh persamaan aljabar. Kalau persamaan aljabar kan biasanya lebih mudah untuk kita olah. Kemudian dari persamaan aljabar ini kita peroleh solusi persamaan aljabar. Dari solusi persamaan aljabar, ketika kita inverse atau kita transformasi linier, kita akan memperoleh sebuah solusi yang baru. Alias ini soal persamaan diferensial, ketika rumit kita hadapi, kita akan mendapatkan solusinya. Gimana solusinya? Ya ini, melalui perjalanan ini. Oke. Nah, persamaan diferensial khususnya ini ya. Ketika persamaan diferensial itu tidak homogen, maka kita akan memperoleh sebuah fungsi yang discontinue. Lanjut. Kita melakukan pembuktian yang pertama. Berapakah hasil Laplace dari ft sama dengan 1?
Kita lakukan Laplace dari Ft kita ini kan sama dengan 1 nih tadi ya. Maka dari definisinya kan integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST dikali FT. FT kita berapa? 1, maka dikali 1 di sini. Oke, lanjut. 1 dikali E pangkat min ST kan tetap E pangkat min ST. Kemudian ini sama dengan limit. Integral tak wajar. Sama dengan limit Z menuju tak hingga integral dari 0 sampai Z E pangkat min ST dt. Bu, ini kan B tadi, Bu. Boleh aja kan diganti B dengan Z. Lanjut. Ini kita lakukan pemisalan si ST ini. Kita misalkan min ST ini sama dengan X. Kemudian kita lakukan diferensial ya, kita turunkan. Sebelah kiri T, sebelah kanan X, sama-sama kita turunkan. Maka ini menjadi dt, sebelah kanan menjadi dx. Oke. Lanjut, kita tinggalkan saja dt, maka min S ini pindah ke bawah. Maka dt saja sama dengan min dx per S. Ketika ini sudah kita peroleh, kita hubungkan kembali ke sini. Integral E pangkat kan min ST nih. Maka ST tadi kan si X, berubah menjadi E pangkat X. Kemudian dikali dt. dt ini siapa? Min dx per S. Maka ini dia. Min dx per S. Lanjut, ini 1/s kita lempar ke depan dan mengandung min ya, maka min 1/s ds. Integral E pangkat X dx. Nah, E pangkat X dx ini kita integralkan kan menjadi tetap E pangkat X. Maka ini min 1/s E pangkat X tadi ya, X kita siapa? Min ST. Kembalikan dia. Min ST. Batas kita dari 0 sampai Z. Kan kalau kita integralkan yang memakai batas itu kan mempunyai batas 0 sampai Z. Lanjut. Kenapa 0 sampai Z, Bu? Karena di sini tadi. 0 sampai Z. Lanjut. Kemudian limit Z menuju tak hingga min. Kita keluarkan minnya. E pangkat min ST. T kita ganti dengan Z. Maka min SZ per S dikurang E pangkat, ini kan batasnya 0 ya, 0 kali S kan 0, maka E pangkat 0 per S. Lanjut. Ini berapa nilainya? Ini ketika limit Z menuju tak hingga dari ini bernilai 0. Ini bernilai, E pangkat 0 itu kan 1 ya, maka ini 1 per S. Lanjut. 0 dikurang 1/s min 1/s, min 1/s ketemu min jadinya 1/s. Jadi berapakah nilainya? Fs itu adalah 1/s untuk S yang besar dari 0. Jadi ketika Ft sama dengan 1, kita laplaskan, kita lakukan transformasi Laplace, nilainya adalah 1/s. Sampai sini paham? Semoga paham. Saya harap semoga paham. Kita akan masuk, ini kan panjang nih. Kita akan masuk jalan pintas. Tapi saya harap Anda tahap-tahap step by step-nya ini paham. Ketika ini berubah menjadi 2, maka ini berubah menjadi 2. Maka ini adalah 2 E pangkat min ST. 2 lempar ke depan, 2 lempar ke depan, nanti hasilnya adalah 2 per S. Silahkan dicoba. Oke, kita masuk ke step berikutnya. Oke, kita masuk sekarang ke bagian yang jalan pintas, jalan tol ya. Kita lihat ini si tabel. Jika kita punya Ft, maka transformasi Laplace menjadi Fs-nya adalah ini. Misal, kita punya konstanta di sini, misalnya 1, maka ketika kita lapaskan hasilnya adalah 1/s. Lanjut, ketika kita punya T pangkat N, maka hasil Laplace-nya adalah N faktorial per S pangkat N tambah 1. Ketika kita punya soalnya cos omega T, maka hasil Laplace-nya adalah S per S kuadrat tambah omega kuadrat. Jadi kalau seandainya di sini 4, maka ini jadi 4 kuadrat. Kalau di sini 2, 2 kuadrat. Oke, lanjut. Sin omega T, maka menjadi omega per sin kuadrat S kuadrat tambah W kuadrat. Misal ketika sin 2T
maka ini menjadi 2 per S kuadrat tambah 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4. Maka menjadi 2 per S kuadrat tambah 4. Lanjut. E pangkat AT dikali 1 ini ya. Maka 1 per S dikurang A. Atau ini E pangkat AT, maka 1 per S dikurang A. Lanjut. Ketika kita punya soal GT sama dengan E pangkat AT dikali FT. Kalau tadi konstanta ya, kalau ini FT, maka Laplace G sama dengan F buka kurung S dikurang A. Maka ini menjadi G tadi nanti ya. Kita lihat seperti apa contohnya soal pada ini, nanti hasilnya di Laplace seperti apa. FT sama dengan 1, maka Laplace 1 sama dengan 1 per S. Kalau FT sama dengan 3, maka hasilnya adalah 3 per S. Oke, kalau dia 6, maka jadi 6 per S. Kalau 7 per S. Gampang ya. Lanjut. FT sama dengan 3T kuadrat. Maka Laplace 3T kuadrat sama dengan 3-nya kita lempar ke depan. Kalau untuk T pangkat 2, maka ini menjadi 2 faktorial per S pangkat 2 tambah 1. Nih. 2 faktorial itu kan 2 kali 1, berarti 2. Maka 2 per S pangkat 2 tambah 1 itu 3. Ini 2 tadi ya, 2 kali 3 itu 6 per S pangkat 3. Kalau seandainya Laplace dari 4T pangkat 5, maka menjadi 4 Laplace T pangkat 5. 4 dikali T pangkat 5 berarti 5 faktorial per S pangkat 5 tambah 1. 5 faktorial ini berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini 20, 20 kali 6 berarti 120 ya. 120 kali 4 berarti 480 per S pangkat 6. Ini hasilnya. Kalau Laplace 4T pangkat 5. Kemudian kita punya soal berikutnya. Kita yang bawah dulu ya, nanti baru atas. FT itu sama dengan sin 4T. Berapakah Laplace dari sin 4T? Sin, yang ini tabelnya, berarti soal kita kan ini sin 4T. Yang jadi omeganya kan 4. 4 berarti hasilnya adalah 4. Nih. 4 per S kuadrat tambah 4 kuadrat. Berarti 4 per S kuadrat tambah 16. Next, kalau seandainya FT sama dengan cos 4T, berapakah Laplace dari cos 4T? Yang cos berarti yang ini. Cos 4T berarti S per S kuadrat ditambah 4 yang ini. 4 kuadrat. Berarti S per S kuadrat tambah 16. Kalau seandainya cos 7T, berarti S per S kuadrat tambah 7 kuadrat. 7 kuadrat berarti 49. Kalau cos 9T berarti S per S kuadrat tambah 81. Gampang ya? Jadi ini menghemat pekerjaan si tabel ini. Sangat bermanfaat sekali, maka perlu untuk jadi Anda bahan pengingat ini si tabel. Lanjut. FT sama dengan E pangkat min 2T. Oke, sebelum masuk yang agak susah, kita masuk yang mudah dulu deh. FT sama dengan E pangkat 4T. Maka Laplace E pangkat 4T yang di sini seper S dikurang 4. Kenapa S kurang 4? Karena di sini kan A-nya ya, E pangkat AT, maka A kita di sini adalah si 4. Seper S dikurang 4. Ketika FT kita E pangkat 6T, maka Laplace dari E pangkat 6T berarti seper S dikurang 6. Untuk semua isi tabel sudah kita masukkan contoh soalnya. Sekarang bagaimana kalau kita masuk yang terakhir? Yang gampang-gampang ini 1, 2, 3, 4, 5 sudah oke lah ya. Sudah habis kita basmi soalnya. Kita masuk yang terakhir. Bagaimana kalau yang terakhir ini? Kita masuk yang di atas. FT sama dengan E berpangkat 3T dikali T. Oke, maka si Laplace dari T ini kan T pangkat 1 nih. Kalau T pangkat 1 masuk yang ini berarti 1 faktorial 1 per S
pangkat 1 tambah 1. Ini dia, berarti 1/S². Ini namanya si GS. Maka untuk Laplace E pangkat 3T kali T, yang ini, E pangkat 3T kali T, kan ini hasilnya Fs dikurang A. S dikurang A dari yang pangkat si E ini. Berarti kalau kita lihat soal kita, S dikurang A kita berarti kan 3 nih. Berarti S dikurang 3. Saya ulangi. Ini E pangkat AT dikali FT, hasilnya adalah Fs dikurang A. Kurang A ini diperoleh dari A, AT-nya. E pangkat AT. Berarti kalau soal kita E pangkat 3T, A kita adalah si 3. Berarti S dikurang 3. Lanjut. Bagaimana hasil dari Fs dikurang 3? Sesuaikan dengan si GS kita. Kalau GS kita tadi adalah si T, maka hasilnya adalah 1/S². Berarti 1/S² ya. Ini kan kalau S-nya cuma T pangkat 1 tadi ya. Maka kalau kita punya S kurang 3, jadinya 1/S². Kalau kita punya di sini 4, maka 1/S². Tergantung dari si GS kita. Seperti apa GS-nya. Kalau di sini S kurang 5, berarti 1/S². Next, soal berikutnya. Ft sama dengan E pangkat min 2T sin 4T. Kita cari ini Laplace dari sin 4T dulu. Sama kayak yang ini tadi. Kita cari yang Laplace yang ini dulu. Oke, kita cari sin 4T. Berapakah Laplace dari sin 4T? Berarti 4/S² tambah 16. Sesuai tabel yang ini. Oke. Ini namanya si GS, sama dengan soal di atas nih, sama dengan si GS ini. Lanjut. Laplace T sama dengan E pangkat min 2T. Sesuaikan lagi dengan ini. Fs dikurang A. Ketika A-nya positif, maka berubah menjadi S kurang A. Bagaimana kalau seandainya A-nya negatif? Berarti S dikurang min 2. Min ketemu min menjadi plus, berarti S tambah 2. Lanjut. Siapa itu S kita? S kita yang ini. 4/S² tambah 16. Jadi atas nama si S nanti kita ganti. Berarti 4 ini tadi kan S tambah 2 ya. Maka ini menjadi S tambah 2² tambah 16. Sesuai dari si GS kita. GS kita 4/S² tambah 16. Maka GS tambah 2 menjadi 4/S tambah 2² tambah 16. Bisa dipahami? Ya. Ini perlu penghayatan, kayaknya ini diinap renungkan. Ini soal sesuaikan tabel, soal sesuai tabel. Ya, saya harap bisa memahami. Jika ada mau ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Apakah ada tugas, Bu? Tentu ada dong. Nggak afdol kalau nggak ada tugas. Oke, sesaat lagi kita tampilkan tugasnya. Oke, ini tugas oleh-oleh untuk Anda. Berapakah Laplace dari E pangkat 3T dikali cos 4T? Berapakah Laplace dari E pangkat min 2T dikali T kuadrat? Berapakah Laplace dari E pangkat 4T kali 4? Kita ikut program pemerintah, 2 anak cukup, tapi ini lebih dari 1 ya. Berarti lebih daripada cukup. Oke, selamat mengerjakan tugas. Semoga paham semua. Semoga ilmunya berkah juga ini ya. Tetap sehat. Tetap semangat dalam belajar. Belajar daring tidak membuat Anda boring. Oke ya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.